Senang kalau kita bisa ada di rumah Tuhan di minggu di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Jadi hari Minggu sebelum Paskah, seminggu sebelumnya Yesus datang ke Yerusalem, dan kemudian hari Minggu itu diperingati sebagai Minggu Palma atau Palm Sunday. Dan saudara, makna dari perayaan Minggu Palem adalah mengandung dua makna, saudara. Yang pertama adalah tentang penerimaan dan penolakan. Jadi ternyata saya pelajari Minggu Palem itu artinya adalah penerimaan dan penolakan. Jadi penerimaan dan penolakan itu digabung menjadi satu. Dan saudara, ketika Yesus memasuki Yerusalem, semua orang yang menanti-nantikan keselamatan, semua orang Yahudi, baik mereka yang menerima Yesus ataupun mereka yang menolak Yesus, mereka sama-sama datang dan kemudian menyaksikan peristiwa di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Dan ada begitu banyak orang yang kemudian menghamparkan pakaiannya, jubahnya, menghamparkan daun-daunan, daun palem termasuk di sana. Yang kemudian ketika Yesus berjalan masuk ke Yerusalem, maka orang-orang yang menantikan keselamatan, mereka berseru kepada Yesus dengan seruan Hosana. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan arti dari kata Hosana sendiri, saudara, karena kita memakai Hosana sebagai bentuk salah satu kata di dalam penyembahan. Dan arti dari kata Hosana sendiri adalah tolonglah kami, selamatkanlah kami. Itu bentuk penerimaan. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang menyambut Yesus, menantikan Yesus sebagai penyelamat mereka untuk melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi saat itu, terjadi kelepasan secara politik. Tetapi kemudian 5 hari berikutnya, orang-orang yang menantikan keselamatan, yang menyambut Yesus, yang menerima Yesus, mereka juga yang kemudian bersatu untuk menyalibkan Yesus. Makanya Minggu Palma itu adalah mengandung arti penerimaan dan penolakan. Makna untuk jemaat Tuhan saat ini adalah, apakah kita akan mengakui Dia sebagai Raja dan akan tetap mengakui Yesus sebagai Raja, sekalipun situasi yang kita alami atau harapan yang kita harapkan dari Raja yang kita sembah, yang kita agungkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah kita akan tetap mengakui Dia sebagai Raja? Dan saya bersyukur kalau kita bisa merayakan minggu sengsara, minggu di mana kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Saya bersyukur kalau sekarang saya hidup di zaman ini. Saya tidak hidup di zaman kedatangan Yesus. Karena mungkin kalau saya hidup di zaman kedatangan Yesus, saya salah satu orang yang menyalibkan Yesus, ya. Atau orang semua, ya. Kita bersyukur kalau kita dapat whole picture. Jadi semua gambaran tentang karya Yesus. Saya bersyukur kalau kita bisa hidup saat ini dan kita punya firman Tuhan yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita punya iman yang teguh, iman yang kuat. Sekalipun ada banyak tantangan, situasi semakin tidak menentu, ada banyak orang yang punya pandangan atau punya persepsi sendiri tentang hari-hari ini dan semakin menakutkan katanya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam segala sesuatu dan kita perlu mensyukuri kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang percaya. Nah, saudara,
bulan April kita punya tema adalah karya terbesar. Jadi kalau kita biasa punya tema bahasa Inggris ya, kita saat ini punya tema bahasa Indonesia. Makanya lagu-lagunya kebanyakan bahasa Indonesia ya. Karya terbesar. Saya bergumul dengan mau bawakan firman Tuhan ini karya terbesar. Karena kalau kita menyampaikan firman, kita bisa mengambil apa saja di dalam Alkitab, memilih suatu topik. Tetapi tantangan utama dari memberitakan firman adalah apakah topik itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat atau tidak. Apakah jemaat akan menikmati atau mengalami Tuhan di dalam firman yang disampaikan. Dan kemudian saya berdoa, saya bergumul, dan saya cari-cari bahan saudara. Dan saya ketemu tema. Temanya adalah Eden, Kalvari, dan hari ini. Eden, Kalvari, dan saat ini. Dia punya subtema adalah identitas, relasi, dan tugas. Identitas, relasi, dan tugas. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita hidup saat ini di dunia modern, di zaman sekarang, tetapi kita tidak bisa terlepas dari kehidupan dari Taman Eden. Kita tidak bisa terpisah dari kehidupan di Taman Eden. Dan kemudian kita tidak bisa selesai dengan kisah atau karya Kristus, karya terbesar Yesus Kristus atau Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, dan kemudian ketika dia bangkit, dan kemudian ketika dia naik ke sorga, selesai, karya Kristus selesai. Itu tidak selesai. Karya Kristus terus berlanjut sampai hari ini. Itulah kenapa saya kasih tema Eden, Kalvari, dan hari ini. Karena saya mau kita mengerti betapa karya terbesar, kasih Allah yang besar itu tidak selesai di Taman Eden, di Kalvari. Tidak selesai di Kalvari, tetapi karya Kristus juga masih berlaku sekarang. Dan karya Kristus semakin hari, kasih Kristus, karya Kristus itu semakin besar. Semakin hari semakin besar sampai kepada kesudahan zaman. Kasih Kristus, karya Kristus semakin besar. Dan kita perlu percaya bahwa karya Kristus yang besar akan terus berlangsung sampai kepada Kristus datang pada kali yang kedua. Banyak orang selesai dengan Kalvari. Setelah Yesus selesai, selesai. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kita kemudian menang atas maut dan kita menerima keselamatan. Dan setelah kita menerima keselamatan, kita diampuni, kita diselamatkan, maka hidup kita selesai. Sepertinya ada keterpisahan antara keselamatan yang Kristus kerjakan di atas kayu salib dengan kehidupan kita sekarang. Banyak orang bergumul dengan kehidupannya sekarang karena kita berpikir bahwa Kristus sudah selesai dan kemudian saya perlu melanjutkan hidup saya akan berusaha dengan kekuatan sendiri,
Saya akan kemudian mengerjakan keselamatan. Saya akan berusaha dengan segala yang Tuhan telah berikan di dalam hidup saya. Namun kita berpikir bahwa Yesus selesai. Karya Kristus tidak berhenti di Kalvari. Karya Kristus itu berlanjut sampai sekarang. Dan karya Kristus itu, karya terbesar Allah itu tersedia untuk kita semua. Untuk orang. Dan saya mau kita melihat di dalam karya terbesar Allah. Ketika Dia menciptakan Taman Eden, Dia menempatkan manusia di dalamnya. Dan kemudian ketika Dia menempatkan manusia di dalamnya, Allah memiliki relasi yang intim, yang dekat dengan manusia. Mari kita lihat Taman Eden. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika Adam diciptakan di Taman Eden, maka Allah memulai karya terbesarnya. Karya terbesar Allah bukan dimulai ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi karya terbesar Allah dimulai ketika Allah menciptakan manusia. Saudara dan saya. Ketika Allah menciptakan manusia, maka karya terbesar Allah dimulai di Taman Eden. Waktu Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan identitas kepada manusia. Sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei, image-nya Allah, rupa Allah, identitas diberikan kepada kita. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan relasi, membangun sebuah relasi antara manusia dengan Allah. Ada identitas, ada relasi, dan kemudian ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan manusia tugas, tanggung jawab untuk dikerjakan. Dan tugas dan tanggung jawab untuk dikerjakan ini, identitas, relasi, dan tugas kita itu gak berhenti di Taman Eden. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang rusak adalah identitas, relasi, dan tugas kita. Identitas kita sebagai anak Allah rusak. Sebagai image-nya Allah rusak. Sebagai manusia yang punya DNA Allah rusak. Relasi kita dengan Allah rusak akibat dosa. Dan tugas kita itu juga rusak akibat dosa. Tetapi yang perlu kita mengerti bahwa identitas, tugas, dan kemudian relasi kita dengan Allah itu enggak pernah berakhir, saudara. Tidak selesai. Tidak berhenti ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Identitas, relasi, dan kemudian tugas manusia itu selesai di Taman Eden. Tidak sampai di sana. Ceritanya belum berakhir. Allah punya rencana yang besar. Dan rencana Allah semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin besar. Kalau ada orang yang bilang, semakin hari kok ini hidup ini semakin susah ya. Orang jangan percaya, orang Kristen. Karena di dalam Alkitab firman Tuhan bilang bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari.
habis-habisnya rahmat-Nya. Kasih-Nya selalu besar. Dan kesetiaan-Nya tetap untuk selama-lamanya. Jadi Taman Eden bukan akhir. Allah punya rencana yang besar. Dan kemudian Allah merencanakan yang namanya Kalvari. Allah tidak membiarkan manusia sendiri. Tetapi untuk memulihkan identitas manusia. Untuk memulihkan relasi hubungan antara manusia dengan Allah. Untuk memulihkan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia. Maka Allah sendiri dengan inisiatifnya sendiri. Bukan karena manusia. Jadi Allah selalu yang memulai inisiatif. Selalu, saudara. Kasih Allah itu besar. Dan kasih Allah itu selalu mengandung inisiatif. Makanya saudara, salah satu kunci kalau saudara mau berhasil, saudara harus inisiatif. Yang percaya bilang amin. Tanya saudara, kepada yang punya perusahaan, kepada orang-orang yang sukses. Salah satu kunci kesuksesan adalah inisiatif. Karena itu nilai sorga. Karakternya Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang inisiatif. Manusia tidak pernah punya andil untuk menarik kasih Allah turun. Gak pernah saudara. Gak ada. Kasih Allah itu turun ke dunia karena inisiatif Allah sendiri. Kemudian dia merelakan, meninggalkan surganya yang mulia, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, merendahkan dirinya. Dan firman Tuhan mencatat bahwa dia mati di atas kayu salib. Kasih yang inisiatif. Kalvari, karya penebusan. Kita ditebus dengan kasih Allah yang inisiatif. Bukan saudara, saudara sudah dikasihi. Yang percaya bilang amin. Banyak orang Kristen bingung. Karena memang hubungan relasi dan kemudian tadi identitas, relasi dan tugas sudah dikaburkan, dibuyarkan oleh dosa. Maka banyak orang Kristen bingung. Saya dikasihi Allah atau tidak? Oh mungkin kalau saya rajin beribadah, saya dikasihi Allah. Saya diterima oleh Allah ini atau tidak? Oh mungkin kalau saya rajin bayar persembahan, kalau saya datang beribadah sungguh-sungguh, kalau saya melayani Tuhan, saya akan diterima oleh Allah. Saudara sudah dikasihi. Saya sudah dikasihi oleh Allah. Dan itu tidak akan pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Karena Allah adalah kasih. Dan kasihnya tidak akan pernah berubah. Roma pasal yang kelima ayat 8 berkata begini. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Engkau benar-benar dikasihi Allah. Dan ini berita yang powerful, yang ditakuti oleh dunia, yang ditakuti oleh setan, ini berita ini. Engkau telah diterima, engkau telah dikasihi, sekalipun kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib untuk kita. Dan kasih Allah tidak pernah berubah. Oh pastor, jadi orang boleh berbuat dosa dong. Ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini lagi menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Dan kalau saudara tidak menerima kasih Tuhan, itu urusan saudara. Itu pilihan saudara. Tetapi kasih Allah tidak akan pernah berubah. Sekalipun kita tidak menerima kasih-Nya, kasih Allah akan tetap sama. Tersedia untuk saudara dan saya. Makanya kalau saudara datang beribadah, saudara datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan karena Allah menerima kita apa adanya. Kasih-Nya selalu tersedia untuk kita.
Dan dia selalu ada untuk kita. Kalvari adalah titik balik dari kisah manusia. Ketika Allah mati di atas kayu salib, dan kemudian ketika dia mengalahkan maut, dia menunjukkan kepada dunia bahwa maut tidak bisa menahan kasih Allah. Bahwa maut tidak bisa menghakimi manusia, menindas manusia. Kasih Allah membebaskan manusia. Kemudian Yesus bilang, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Kasih Allah adalah titik balik. Kalvari adalah titik balik dari kisah manusia. Dan saudara, kabar baiknya adalah apapun keadaanmu hari ini, kasih Allah selalu tersedia. Allah tidak akan pernah menyerah. Allah tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus, ada lagu yang bilang chasing. Dia akan tetap mengejar kita. Dia akan mencari sampai menemukan kasih Allah. Dia akan mencari dan dia akan terus menemukan sampai dia menemukan kita. Bahkan kasih Allah itu dilukiskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Betapa kasih Allah besar untuk kita. Yesus menanggung dosa kita di salib, supaya kita dipulihkan dari kerusakan dosa. Salib adalah tanda cinta Allah yang tidak tergantikan. Salib adalah tanda cinta Allah yang tidak terbantahkan. Bukankah orang Kristen harusnya adalah orang yang mengalami sukacita setiap hari? Kita harus punya sukacita setiap hari. Karena kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak bisa dibantahkan. Kasih Allah selalu tersedia. Saudara, kalau saudara punya deposito, bukan deposito sebenarnya, itu tabungan di bank. Dan tabunganmu tidak terhingga, selalu tersedia. Saudara mau khawatir apa? Saya berpikir, kalau saya punya 1 triliun, mungkin kekhawatiran saya akan hilang. Tapi saya berpikir juga, ada juga orang yang punya 10 triliun, khawatir juga. Tapi saya berpikir, kalau saya punya kasih Allah, apalagi yang perlu saya khawatirkan? Akan ada banyak tantangan di luar sana. Akan ada banyak situasi yang membuat kita khawatir. Tapi kasih Allah tidak terbantahkan. Kasih Allah tidak pernah berubah. Dan kasih Allah itu selalu tersedia untuk kita. Itu pesan Kalvari, saudara. Kalau ada orang yang sudah Kristen, sudah lama jadi Kristen, dan dia punya muka murung sekali, apa? Yang tidak ada duit beli beras. Oh, saya pernah berpikir, saudara, kalau ngana sudah ada makan, apa yang perlu? Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir minimal mungkin anak-anak saya bisa makan bubur. Tapi saya berpikir lagi, mana mungkin orang Manado nggak ada makanan? Jadi saya berpikir apa yang perlu saya khawatirkan? Bukankah kita punya Yesus yang telah mati di atas kayu salib? Yang telah mencurahkan kasih-Nya. Firman Tuhan bilang, kalau dia sendiri telah merelakan, tidak menyayangkan anaknya. Dia merelakan anaknya sendiri untuk kita. Apalagi yang tidak akan diberikan Tuhan untuk kita. Apalagi yang tidak akan diberikan Bapa di sorga untuk kita. Dia tahu segala sesuatu. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia dandani. Apalagi kita anak-anaknya. Kita perlu membangun identitas kita yang benar. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Kalvari telah menunjukkan, membuktikan bahwa Allah mengasihi kita. Kita perlu bangun identitas yang benar. Sekalipun mungkin engkau punya pergumulan, ya pergumulannya tetap ada.
Tetapi pergumulan itu untuk memurnikan iman kita. Firman Tuhan berkata, pergumulan kita adalah untuk membuktikan iman kita. Jadi tidak perlu khawatir kalau engkau tahu bahwa engkau punya iman yang benar, engkau tidak perlu khawatir. Kalau engkau emas, engkau tidak perlu khawatir kalau engkau dibakar. Tidak perlu khawatir. Kalau kita sekam, ya, kita perlu khawatir. Kalau datang pencobaan, tantangan, khawatir ya saudara, sekam. Tapi kalau emas, dia suka kalau ada api. Kalau engkau emas, identitasmu emas, engkau suka kalau ada tantangan. Sebab itu akan memperkuat imanmu. Karena engkau tahu, kalau imanmu diperkuat, engkau sementara dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Kalvari, tanda cinta Allah yang tak tergantikan, tanda cinta Allah yang tidak terbantahkan. Kalvari. Hari ini saudara, Eden, Kalvari, hari ini. Hari ini apa pastor? Hari ini adalah karya Roh Kudus di dalam kita. Bukankah kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Di Taman Eden, dia menunjukkan, dia berbicara face to face dengan Adam. Di Kalvari, dia tidak hanya berbicara. Di Kalvari, dia membuktikan kasihnya lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Hari ini dia membuktikan kasihnya lebih lagi lewat karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang dijanjikannya itu dimeteraikan di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau karya Kristus di atas kayu salib itu menyelamatkan saya, karya Kristus yang besar sekarang bisa menyelamatkan orang lain melalui kehidupan saya. Bukankah itu sesuatu yang besar? Kalau saya hanya penerima karya Kristus, sekarang saya bukan hanya menjadi penerima karya Kristus, tetapi sekarang saya menjadi pemberi kasih Kristus kepada orang lain. Sebab adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada mereka yang menerima. Dan bukankah ini bagian yang besar, sesuatu yang besar ketika kita nanti berhadapan muka dengan Tuhan, dan kemudian kita berbicara dengan Tuhan face to face, dan kemudian Yesus tanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Dan kemudian kita bisa ambil daftarnya. Kelihatannya kecil, tetapi kemudian kita cik, daftarnya turun, berlipat. Dan Yesus mulai lihat nama-namanya. Luar biasa, perbuatanmu luar biasa. Karena firman Tuhan mencatat begini saudara, apa yang akan menyertai mereka? Apa yang akan menyertai kita di kekekalan? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan bukankah ini bagian yang besar? Bagian yang bukan hanya akan kita ceritakan kepada anak cucu kita, bukan hanya itu, tetapi bagian terbesar kasih karya Kristus melalui Roh Kudus di dalam hidup kita, itu bisa kita saksikan sampai selama-lamanya. Kekal saudara. Tintanya tidak pernah habis, tidak pernah pudar. Kekal. Dan bukankah itu bagian yang terbaik? Bukankah bagian terbaik
adalah ketika kita memberi, membagikan kasih Kristus. Hidup kita punya tugas. Image kita telah dipulihkan oleh Tuhan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang kita punya relasi, hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah imam besar agung. Imam besar yang kita bisa datang tanpa perantara. Datang kepada Bapa karena Yesus telah menjadi pengantara kita. Dan bukankah ketika kita punya hubungan, dipulihkan, kita diberikan tugas yang baru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu datang ke dunia ini. Dan ada begitu banyak orang yang masih menantikan Yesus. Saudara, banyak orang ternyata masih menantikan juru selamat. Masih banyak. Orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias. Orang Manado sampai sekarang masih ada banyak orang yang menantikan Mesias. Richie karena dia nonton YouTube, dia sudah berbahasa asing. Saya bilang, Richie itu bukan bahasa orang Kristen. Itu bukan bahasa anak Tuhan. Dia bilang, kenapa Papa? Karena itu bahasa orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara tahu yang saya maksud. Saya bilang bahasa orang yang percaya kepada Yesus adalah shalom, haleluya, puji Tuhan. Tapi saya lagi tanamkan supaya waktu dia nonton dan dia kaget, dia bilang haleluya. Kita punya identitas, relasi, dan tugas. Dan kasih Tuhan, karya terbesar Tuhan, itu selalu tidak sama. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi penyataan kasih Tuhan itu selalu progresif. Sama seperti anak kecil, dia akan tahu kasih orang tuanya seperti apa. Itu progresif, bertahap. Kita punya Bapa di sorga, punya kasih yang kekal yang tidak pernah berubah, yang tidak terbantahkan, yang selalu tersedia untuk kita. Dan kasih yang Tuhan nyatakan itu progresif. Makanya ada yang namanya penyingkapan, penyataan Allah. Dan setiap orang, semua orang mengalami penyataan Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus dan kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selubung yang menutup mata kita itu seperti dibuka. Mata rohani kita seperti dibuka. Itu yang namanya penyingkapan. Dan kasih Allah akan terus disingkapkan. Dan itu terus naik, saudara. Kalau sekarang Anda merasakan kasih Allah di level 5, berikut Anda akan merasakan kasih Allah di level 6. Enggak mau turun, saudara. Enggak turun. Kecuali kalau Anda tidak punya identitas, hubungan, dan tugas. Maka penyingkapannya akan turun. Saya kok melayani Tuhan kok sama saja ya. Lebih betul kita belum percaya pada Tuhan daripada sekarang. Sekarang rupa hidup susah sekali no. Itu bukan pernyataan orang percaya. Bukan, saudara. Pernyataan orang percaya adalah setiap hari kasih Tuhan selalu baru. Dan akan terus besar. Mengalir seperti sungai. Mengalir seperti sungai. Gak pernah akan berhenti. Gak pernah akan habis. Kasih Tuhan. Itu penyataan orang percaya. Makanya saya suka dengan jemaat MCM. Saya sudah dengar-dengar sudah di berita, sharing dengan jemaat, sharing dengan beberapa orang, dan saya dapati puji Tuhan. Mereka tidak menghindari masalah, pergumulan sekarang, situasi sekarang. Tetapi situasi sekarang semakin memperkuat imannya. Ada jemaat yang bilang begini ke saya, Pastor ini sekarang bisnisnya lagi susah. Sebenarnya saya sudah mau ke Australia. Ayo minggat aja yuk, kabur aja dulu. Terus temannya bilang begini, masa kamu di sana pengusaha, di sini mau jadi pemetik beri?
Kalau masih kuat di sana, silakan kuat saja. Usahakan apa yang bisa. Dia bilang begitu. Saya cuma mendengar. Tapi satu pagi pastor, dia bilang kalau nggak salah tadi pagi atau kemarin pagi, waktu saya menyembah Tuhan, dia putar lagu rohani dan menyembah Tuhan. Tuhan bicara begini sama dia. Aku ini bapakmu. Masa kamu tidak percaya sama bapakmu? Saat suara itu muncul, terdengar, dia bilang begini, iya ya, kok saya jadi khawatir? Kok saya nggak percaya lagi sama Bapak di sorga? Dan kemudian dia bilang, pastor saat itu, saya bilang apapun, kalau kita mau kerja apapun yang penting halal, kita akan kerjakan. Tetapi kita nggak akan terbeban lagi dengan situasi yang sulit, dengan situasi yang kacau. Saya akan tetap maju dengan iman. Saya tetap mau percaya kalau Bapa di sorga akan tetap memelihara hidup saya. Dan saya bilang sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya bersyukur dan saya bilang, oh puji Tuhan. Tapi saya berdoa bilang begini, Tuhan jangan sampai, kan ini kesusahan, kesulitan membuat imannya kuat. Jangan sampai Tuhan baking kesulitan terus pada dia kong DP iman kuat terus. Jangan Tuhan. Berkati pada dia supaya imannya lebih kuat lagi. Dan saya berdoa, Tuhan berkati jemaat Tuhan supaya imannya jadi lebih kuat. Kalau mereka bisa kuat di dalam kesusahan, mereka juga akan kuat di dalam kelimpahan. Dan kita perlu membangun identitas kita, relasi kita, dan tugas kita. Karena ada pekerjaan Tuhan yang besar yang menanti kita. Mari kita masuk minggu-minggu sengsara. Tapi kita tahu minggu sengsara ini akan lewat. Dan kita akan masuk di dalam pasca kebangkitan Yesus. Dan kita perlu merayakannya dengan hati yang benar. Saya adalah anak Allah. Dan saya harus membawa terang Kristus, garam Kristus. Itu bisa dinikmati oleh orang lain.